Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ramadan Harhab dengan NIM 2304190048. Saya dari kelas TI 02 semester 4, Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Nah, di video ini saya akan membuat tutorial singkat tentang cara instalasi aplikasi Blender versi terbaru, serta mengenalkan beberapa fitur dasar yang ada di dalamnya. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester, dan harapan saya semoga video ini bisa membantu teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali menggunakan Blender, biar nggak bingung pas pertama buka aplikasinya. Nah, oke, kita mulai dari cara mendownload aplikasi Blender terlebih dahulu. Pertama-tama, teman bisa buka browser, misalnya Google Chrome. Lalu ketik di kolom pencarian blender.org, tekan enter. Nah, di halaman utama situsnya, di sini teman-teman bisa pilih sistem operasi yang digunakan, apakah menggunakan Windows, macOS atau Linux. Sesuaikan aja dengan perangkat masing-masing. Karena saya menggunakan Windows, jadi saya klik bagian Blender for Windows. Nah, setelah itu proses download akan berjalan otomatis. Tapi karena jaringan saya kebetulan agak lemot, jadi proses download ini lumayan makan waktu. Supaya nggak kelamaan nunggu, saya cepatin saja di bagian video ini. Tapi intinya tunggu aja sampai proses downloadnya selesai 100%. Kalau filenya udah berhasil di download, kita tinggal klik filenya. Nah, di sini kita tinggal klik next, install. Nah, setelah itu tunggu sampai proses instalasinya selesai. Kita tunggu. Terakhir, tinggal klik tombol finish dan Blender siap untuk dibuka. Ini dia. Oke, sekarang aplikasi Blendernya sudah berhasil kita buka. Sebelum kita bahas tampilannya, saya akan mau jelasin dulu secara singkat apa sih sebenarnya Blender itu. Nah, Blender adalah aplikasi gratis dan open source yang digunakan untuk membuat berbagai karya berbasis grafis 3D. Dengan Blender, kita bisa membuat model 3D, animasi, efek visual, motion, grafis, game, desain interior, bahkan film animasi. Meskipun gratis, Blender ini powerful banget dan sering juga digunakan oleh para profesional dan studio animasi besar. Tapi tenang aja, buat pemula juga sangat cocok karena komunitasnya banyak dan banyak tutorial gratisnya juga. Nah, karena saya juga masih pemula dalam menggunakan Blender, jadi di video ini saya belum bisa langsung mencontohkan proses pembuatan objek 3D secara lengkap. Tapi saya tetap ingin berbagi pengetahuan dasar kepada teman-teman, terutama mengenai fitur-fitur yang ada di tampilan awal Blender. Tujuannya biar saat kalian membuka aplikasi nanti, kalian udah familiar duluan dan nggak bingung sama tampilannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian fitur-fitur dasar yang ada di Blender. Tampilan awal Blender memang kelihatan agak kompleks, tapi sebenarnya kalau kita kenal satu persatu jadi gampang. Saya akan jelaskan bagian penting yang sering kita temui saat membuka Blender versi terbaru. Nah, tampilan yang paling menonjol yang sering kita lihat pertama yaitu 3D Viewport atau 3D View Window. Nah, ini adalah area utama kita bekerja
Disinilah kita mengatur dan melihat objek 3D kita. Semua proses modeling, animasi, dan editing bakal banyak dilakukan di sini. Kita bisa memutar tampilan, zoom in, dan melihat objek dari berbagai sudut. Gitu dia. Nah, selanjutnya ada menu select box. Nah, ini untuk memilih objek dengan cara klik dan drag, seperti ngeblok. Menu selanjutnya ada menu kursor. Ini mengatur posisi 3D kursor. Ini penting saat kita mau menambahkan objek baru. Menu selanjutnya yaitu ada menu move. Nah, menu move ini untuk memindahkan objek ke arah X, Y, ataupun Z. Itu dia. Menu selanjutnya ada menu rotate. Nah, ini merupakan untuk mengatur objek sesuai sumbu yang kita inginkan. Menu selanjutnya ada menu scale. Nah, menu scale ini untuk memperbesar atau memperkecil objek sesuai yang kita inginkan. Dan menu selanjutnya ada menu transform. Nah, ini merupakan gabungan dari move, rotate, dan scale dalam satu alat. Nah, semua tools ini ada di sisi kiri viewport dan bisa kamu akses dengan cepat. Nah, menu selanjutnya ada menu annotate, dan measure. Nah, menu annotate ini yaitu tool buat coret-coret atau kasih catatan langsung di viewport. Cocok buat kamu ngasih tanda jika kamu inginkan. Nah, selanjutnya ada menu measure. Nah, yaitu untuk mengatur jarak antar objek satu dengan objek yang lain. Ini sangat membantu kita bekerja secara presisi. Nah, ini ada sekitar jarak antara ini dengan objek yang ini sekitar 5, sekian meter. Nah, selanjutnya ada menu edit scope atau add object. Nah, biasanya kita mulai modeling dari bentuk dasar seperti kubus seperti ini. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk pengenalan fitur di bagian kiri layar. Selanjutnya yaitu ada di menu atas, menu edit, render, window, health. Nah, menu edit ini untuk fungsi edit umum seperti undo history, adjust, dan lain sebagainya. Menu selanjutnya ada menu render. Nah, tempat kita melakukan proses rendering, mengubah tampilan jadi gambar animasi. Itu dia. Selanjutnya ada menu window untuk mengatur tampilan jendela. Dan selanjutnya ada menu health, yaitu kalau teman-teman bingung bisa cari bantuan atau dokumentasi Blender resmi ada di sini di help. Nah, selanjutnya yaitu workspace atau di bagian tab atas ada menu layout, modeling, dan sebagainya. Di bagian ini, di bagian atas Blender ada banyak tab yang disebut workspace, masing-masing punya fungsi khusus. Yang pertama, menu layout. Nah, ini merupakan tampilan default untuk modeling dan navigasi objek. Selanjutnya menu modeling, fokus khusus buat membentuk atau mengedit bentuk objek 3D. Selanjutnya ada menu sculpting. Nah, untuk memahat objek seperti tanah liat, cocok untuk detail tinggi seperti karakter. Selanjutnya ada menu youth editing, yaitu mengatur mapping tekstur ke objek 3D. Dan selanjutnya ada texture paint. Nah, itu melukis langsung di permukaan objek. Selanjutnya menu shading. Nah, menu shading ini agak menunggu waktu atau loading ke proses shading teman-teman, dimana menu shading ini menyusun material dan tekstur objek menggunakan node. Itu dia. Nah, ini dia tampilan menu shading. Dan selanjutnya menu animation, yaitu mengatur gerakan dan keyframe objek. Dan menu selanjutnya ada rendering, yaitu hasil akhir kita akan keluar di sini. Selanjutnya ada compositing, yaitu editing gambar setelah rendering, seperti pasang efek dan sebagainya. Selanjutnya ada menu
Geometry Note. Nah, di sini merupakan workbench baru buat membuat efek dan model dengan sistem note. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video tutorial dari saya tentang cara menginstal Blender dan mengenal fitur-fitur dasarnya. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang juga masih pemula seperti saya. Meskipun saya sendiri dalam tahap belajar, semoga video ini bisa jadi awal yang mudah buat teman-teman untuk lebih semangat eksplorasi dan belajar Blender lebih dalam lagi. Jangan lupa, Blender itu butuh latihan yang konsisten, jadi pelan-pelan aja dan jangan takut buat coba-coba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.